Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di pembahasan pengisian SPT PPN Badan melalui aplikasi Cortex. Cortex sendiri merupakan sistem administrasi perpajakan digital yang digunakan untuk mempermudah proses pelaporan pajak secara online, termasuk untuk melaporkan SPT PPN Badan. Di pembahasan kali ini kita akan membahas sekaligus mempraktikkan langkah-langkah pengisian SPT PPN Badan secara bertahap, mulai dari proses awal hingga pelaporan selesai. Semoga penjelasan kami bisa membantu dan memudahkan kalian dalam memahami cara pengisian SPT PPN Badan di aplikasi Cortex. Yuk langsung saja kita mulai. Langkah pertama, kita masuk dulu nih teman-teman ke situs DJP Online melalui browser. Di sini kita bisa langsung ketik alamat website DJP Online di kolom pencarian, lalu masuk ke halaman utamanya. Setelah itu, kita masuk ke halaman Cortex dan melakukan login. Login dilakukan dengan memasukkan NPWP sebagai ID pengguna, lalu password dan juga menggunakan sertifikat elektronik yang sudah terdaftar ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah berhasil login, kita akan masuk ke halaman utamanya. Selanjutnya, pilih menu surat pemberitahuan atau SPT, lalu klik untuk memulai pengisian SPT Badan. Untuk langkah selanjutnya dalam pengisian SPT, setelah masuk ke menu SPT atau surat pemberitahuan, selanjutnya kita pilih ke menu konsep SPT. Di menu pilih konsep SPT, berikut kita pilih buat konsep SPT, lalu kita klik. Nah, lalu setelah kita klik buat SPT, setelahnya akan muncul halaman seperti ini. Ya, di sini ada yang pertama, ada langkah pertama pemilihan jenis-jenis SPT yang akan kita buat. Nah, kebetulan di sini kita akan membuat SPT pelaporan masa PPN, lalu kita pilih saja di pilihan PPN, lalu kita klik. Setelah dari langkah pertama untuk pemilihan menu SPT, lanjut ke langkah 2 untuk pemilihan periode pelaporan SPT ya. Di sini sudah kita pilih untuk surat pemberitahuannya SPT masa PPN, dan untuk periode pelaporan tahun pajaknya misalnya kita di sini akan laporkan di bulan Maret 2026 ya. Lalu kita klik di sini. Setelah langkah kedua tadi kita lanjut lagi ke langkah ketiga untuk memilih jenis SPT. Di sini yang kita akan laporkan adalah SPT normal. Lalu kita klik. Kita tadi membuat konsep SPT, di sini sudah akan muncul konsep SPT-nya. Ini yang tadi kita buat ada SPT PPN ya, SPT masa PPN untuk masa pajak yang tadi kita buat di periode Maret 2026. Ya, jika sudah, kita bisa langsung aja klik buat konsep SPT-nya. Ini yang bergambar tanda pena di sini ya, kita langsung klik saja. Setelah seluruh data diinput, sistem akan menampilkan halaman konsep SPT masa PPN yang berisi ringkasan data untuk ditinjau kembali sebelum pelaporan. Pada tahap ini, kita perlu memastikan bahwa data yang telah diinput sudah benar ya teman-teman sebelum kita melanjutkan ke proses pengecekan perhitungan pajak ya. Selanjutnya kita lakukan pengecekan ya teman-teman terhadap pajak keluaran dan pajak masukan yang telah diperhitungkan untuk memastikan bahwa PPN sudah sesuai. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka terjadi lebih bayar PPN sehingga kita tidak perlu melakukan pembayaran PPN. Sebaliknya, jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, terjadi kurang bayar PPN sehingga kita wajib setor ke negara. Setelah kita memastikan PPN sudah benar, langkah berikutnya adalah memeriksa kolom nama pihak yang bertanda tangan pada SPT. Pastikan nama tersebut sudah sesuai teman-teman. Kemudian klik tombol simpan konsep untuk menyimpan data sebelum proses pelaporan. Nama penanda tangan ini sangat penting ya teman-teman, karena sebagai pihak yang bertanggung jawab atas SPT. Pastikan tidak ada kesalahan ya guys, karena itu dapat mempengaruhi laporan. Jika konsep SPT sudah sesuai dan selesai, maka selanjutnya kita lanjut ke halaman lain, yaitu dengan klik menu menunggu pembayaran. Kemudian berikut ini adalah konsep PPN yang sudah diperhitungkan tetapi belum dilakukan pembayaran. Apabila PPN telah dibayarkan dan dilaporkan,
maka SPT akan secara otomatis pindah ke menu SPT yang telah dilaporkan. Baiklah teman-teman, itu dia seluruh proses pengisian SPT PPN Badan melalui aplikasi Cortex yang sudah kami jelaskan. Semoga dari video penjelasan ini dapat membantu dan memudahkan kalian dalam memahami langkah-langkah bagaimana cara melaporkan SPT PPN di aplikasi Cortex. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.